Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jumpa lagi bersama Pak Budi di sini yang setia menemani kalian belajar di rumah di hari ini, hari Jumat, di kalender 23 Juli 2021. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Sudah mandi? Oke. Sudah sarapan? Cakep. Oke, yang belum mandi dan belum sarapan segera ya. Kita harus meningkatkan imunitas ya. Caranya simpel saja, makan teratur, istirahat yang cukup ya. Main HP boleh tapi jangan terlalu lama. Ini dijaga matanya ya. Oke, siap belajar bersama Pak Budi hari ini? Oke, siapkan bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, masih di tema yang pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Di subtema yang ke-1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran yang keempat ya, pada fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita hanya belajar tematik saja hari ini, dari Jumat ya, karena jadwalnya emang hanya tematik ya. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, menyebutkan ciri-ciri dan merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian untuk PPKN, menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, sekarang ayo menulis ya. Membuat kesimpulan yang baik ya. Ini Pak Budi mengulas sebentar. Mungkin kalian lupa, Pak Budi mengingatkan saja. Apa sih pengertian kesimpulan atau simpulan itu? Ya, simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Apa itu ya ikhtisar itu ya? Ya. Pengertian dari ikhtisar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pandangan dengan ringkas atau yang penting-penting saja. Itu pengertiannya dari ikhtisar. Lah, apakah sama ringkasan dengan kesimpulan? Tidak sama ya. Kalau ringkasan itu misalkan ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf dalam satu teks itu ya. Jadi kalau ringkasan itu mulai urut pertama, paragraf pertama sampai keempat itu harus diurutkan ya. Kalimat intinya atau kalimat ide pokoknya itu harus urut. Sedangkan kesimpulan tidak. Kesimpulan itu keseluruhan ya, keseluruhan ya, dari 4 ringkasan tadi kamu ambil lagi intinya, kemudian kamu susun ya menjadi kalimat yang baik dengan bahasamu sendiri. Ini adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, kalian harus membaca teks keseluruhan, harus dibaca dulu. Kalau nggak dibaca nggak bisa ya, kalian nggak bisa menentukan kesimpulannya nanti. Atau misalkan kalian mendengarkan suatu ceramah atau pidato, nah, kalian harus mendengarkan keseluruhan kalau ingin menarik kesimpulannya. Kalau hanya sepotong-sepotong tidak bisa. Seperti kalian menyimak berita di televisi atau membaca koran di media massa dan sebagainya. Kalian harus membacanya secara utuh atau mendengarkannya secara utuh. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks atau misalkan tadi berpidato ya, atau menyimak di televisi. Informasi penting itu apa saja? Kamu harus mencatat ya, dicatat ya di kertas yang lain atau buku yang lain, seperti mencari ide pokok ya itu. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir, artinya menjadi kalimat akhir, menjadi kalimat yang utuh, yang runtut, artinya yang utuh ya dari bacaan tadi. Itu adalah langkah-langkah buat kesimpulan. Membaca bacaan teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks ya. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Berikutnya, buka kembali teks atau bacaan tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama ya. Ini kalau nggak salah di buku tema di pembelajaran yang pertama di hari Senin kemarin ya. Ini Pak disiapkan teksnya di sini, barangkali bukanya filenya terlalu berat ya. Ini Pak disiapkan, kalian baca lagi di sini ya.
Ya, ini lanjutannya teks tadi. Nanti kalau bacanya bisa di pause ya, di stop dulu videonya, kemudian dibaca. Kalian cari dulu semua informasi penting seperti ide pokok atau kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, selanjutnya sekarang kalian tulis ulang ide pokok dari tiap paragraf tersebut dan buatlah kesimpulan. Setelah menulis ide pokok dari tiap paragraf dan buatlah kesimpulannya ya. Kesimpulan itu ya tidak per paragraf, jadi satu semua bacaan. Misalkan teks paragraf pertama ide pokoknya apa, nah nanti teks berikutnya ini tidak usah ya, nggak usah dibuat tabel seperti ini, contoh saja. Jadi nanti kalian setelah menemukan ide pokok ya tiap-tiap paragraf, barulah kalian membuat satu kesimpulan ya, kesimpulan tentang bacaan perkembangbiakan jagung tadi. Oke, ini tugas untuk bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Ya, pohon beringin ya. Ini kalau di dalam lambang burung Garuda itu di dadanya itu sila ketiga ya. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, ini gambar apa? Ya, siswa-siswi SD sedang bahu-bahu atau bergotong royong bersama-sama menanam tanaman ya. Ada yang menggali tanah, ada yang menutupi menanam dengan pupuk ya. Nah, ini bu gurunya juga ikut menyirami di samping siswa laki-laki. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita harus mengutamakan kepentingan umum ya, nggak boleh egois. Jangan ada tiket ya, seperti tiket kelas itu ya, jangan menggantungkan temannya ya. Artinya kalau merasa hari ini misalkan Jumat giliran tiketnya siapa, ya sudah tahu kewajibannya, langsung mengambil alat kebersihan dan segera merapikan atau membersihkan kelas. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, tahu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda apa? Ya banyak ya. Bisa suku, bisa agama dan sebagainya. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi ya. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga antara lain yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Nah, budaya maksudnya ya. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Ayo perhatikan kedua gambar ini anak-anak ya. Nah, ini sedang gambar apa ini? Diskusi ya sepertinya ya, belajar bersama. Nah, gambar sebelahnya kerja bakti. Oke, nanti bisa dipakai acuan untuk mengerjakan soal PPKN berikut ini ya. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, bisa di sekolahan, yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Ayo, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa nanti upload semua tugas-tugas hari ini di Classroom ya. Yang belum bergabung di Classroom, insya Allah segera kalau sudah PPKN sudah selesai dan diperbolehkan untuk datang ke sekolahan, insya Allah Pak Budi bantu untuk bergabung di Classroom biar supaya cepat ya.
Sementara yang belum bergabung bisa kirim lewat WA pribadi. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang belum mengisi biodata, linknya Pak Budi kirim di grup ya. Tolong segera diisi ya. Karena itu penting sekali untuk laporan Pak Budi ke dinas. Artinya data itu di kelas 6 ini harus valid ya. Pokoknya ketemunya data nanti ada yang keliru dan sebagainya nanti di kelas 6 ini ya. Jadi Pak Budi mohon kerjasamanya terus segera mengisi ya, biar tidak terlambat. Oke, terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, hindari kerumunan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Ketemu lagi insya Allah besok ya, hari Sabtu ya, di pembelajaran yang kelima, tentunya bersama Pak Budi di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.